Salam, salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara pemirsa dimanapun saudara berada pada saat ini, kita kembali datang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga kita boleh kembali bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita tunduk kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan pada saat ini. Engkau yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mengaruniakan kuasa Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini dapat menuntun kehidupan kami untuk lebih dekat dan lebih setia kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah kasih yang luar biasa. Ada satu kisah cinta yang begitu indah, yaitu kisah cinta dari Ratu Victoria dengan Pangeran Albert. Ratu Victoria adalah ratu yang paling lama memerintah di dalam sejarah Inggris. Dia dinobatkan menjadi seorang ratu pada saat dia baru saja merayakan hari ulang tahun kelahirannya yang ke-18. Dia memerintah Inggris sebagai seorang ratu selama kurang lebih 64 tahun. Dari tahun 1837 sampai tahun 1901. Pada saat dia berusia 21 tahun, dia menikah dengan seorang pria yang begitu dia cintai. Namanya adalah Pangeran Albert dari Jerman. Selama 20 tahun mereka hidup di dalam kebahagiaan. Mereka saling mencintai. Mereka saling mengasihi sebagai suami dan istri. Mereka dikaruniai 9 orang anak. Namun sangat disayangkan. Pada tahun 1861, Albert harus meninggal dunia karena pada saat itu dia mengidap penyakit demam tifoid. Peristiwa ini mengguncang hati daripada Ratu Victoria. Dia sangat berduka cita ketika dia kehilangan seorang suami yang begitu dicintai. Dia tidak dapat dihiburkan. Bahkan selama sisa hidupnya, dia hanya mengenakan pakaian busana yang berwarna hitam sebagai wujud rasa duka citanya ketika dia kehilangan seorang suami yang begitu dicintai. Kisah cinta Ratu Victoria dengan Pangeran Albert adalah satu kisah cinta yang terindah yang ditawarkan oleh dunia kepada saudara dan saya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Rasul Paulus menyatakan kepada kita di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, bahwa ada 3 hal terpenting yang harus dimiliki oleh seseorang. Itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari ketiga hal ini adalah kasih. Dunia menyatakan kepada kita bagaimana seorang suami mencintai istrinya. Demikian sebaliknya, seorang suami yang mencintai istrinya. Dan ini adalah satu kisah yang indah yang diberikan oleh dunia kepada kita. Namun ada satu kisah cinta yang terindah yang diberikan oleh Alkitab, firman Tuhan, kepada kita. Dikisahkan ada seorang bapak yang bekerja sebagai seorang pengusaha. Setiap hari sang bapak
harus menyeberangi sebuah sungai dengan menaiki sebuah perahu kecil. Dan setelah itu dia harus mampir ke sebuah kedai terdekat dengan pelabuhan tersebut untuk menikmati kopi pada pagi hari itu. Dekat dengan kedai tersebut, ada banyak anak-anak yang bekerja sebagai seorang tukang semir sepatu untuk menyambung kehidupan mereka. Maka ketika bapak ini melihat ada seorang anak kecil, dia pun memanggil anak tersebut. Dia katakan, "Nak, mari ke sini. Tolong semirkan sepatu bapak." Maka ketika bapak ini memanggil anak ini untuk menyemir sepatunya, anak ini begitu bersukacita, anak itu begitu berbahagia. Kemudian dia melepaskan sepatu bapak ini, kemudian menyemirnya sampai mengkilat. Ketika anak ini telah selesai menyemir sepatu bapak ini, maka sang bapak memberikan sejumlah uang kepada anak tersebut. Dan anak tersebut mengucapkan terima kasih yang besar kepada bapak. Kemudian besok pagi kembali, anak ini sudah melihat sang bapak turun dari perahunya. Dengan sekuat tenaga dia berlari mendapatkan bapak ini. Kemudian dia mengambil tasnya dan kembali melepaskan sepatunya dengan tangannya sendiri. Dan mulai menyemir sepatu sampai mengkilat. Lalu sang bapak kembali memberikan sejumlah uang kepada anak tersebut. Demikianlah cerita itu terus berlangsung. Namun ada satu saat di mana cerita ini berbeda, tidak seperti biasanya. Pagi hari itu, ketika sang bapak turun dari perahunya, anak kecil tersebut melihat dari kejauhan. Dia mengejar bapak itu, mengambil tasnya, dan membawanya ke kedai. Kemudian dia mulai menyemir sepatu bapak tersebut. Matanya begitu memancarkan sinar kebahagiaan ketika dia melepaskan sepatu bapak tersebut dan menyemirnya sampai mengkilat. Namun setelah dia selesai menyemir sepatu bapak tersebut, kembali sang bapak memberikan sejumlah uang kepadanya. Tetapi pada saat itu, anak ini menolak untuk menerima uang tersebut. Lalu sang bapak begitu heran. Dia bertanya di dalam hatinya, mengapa anak kecil ini tidak mau menerima uangnya? Apakah ia tidak membutuhkan uang lagi? Lalu sang bapak mulai menatap mata sang anak. Dan dia bertanya dengan lemah lembut, "Nak, mengapa engkau tidak mau menerima uang yang bapak berikan?" Lalu anak tersebut berkata kepada bapak itu, "Bapak, saya adalah seorang anak yatim piatu. Saya tidak lagi mempunyai ayah dan ibu. Sebab ayah dan ibu saya sudah lama meninggal dunia. Saya hidup di tengah jalanan. Saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Tetapi ketika kita pertama sekali bertemu, dan ketika Bapak memanggil saya sebagai anak, saya benar-benar merasa bahwa saya adalah anak daripada Bapak. Saya merasa saya memiliki ayah kembali. Saya merasa saya memiliki orang tua kembali yang begitu mencintai. Saya mendapatkan kembali kasih sayang orang tua yang selama ini tidak saya dapatkan. Itu sebabnya saya tidak mau lagi menerima uang Bapak. Dan sejak saat itu, saya bertekad untuk selalu melakukan yang terbaik. Apa yang dapat saya lakukan untuk menyenangkan hati Bapak. Sang Bapak mendengar begitu terharu. Dan dia merangkul bahu daripada anak itu. Dan dia katakan, "Nak, maukah engkau tinggal bersama dengan Bapak sejak saat ini? Dan maukah engkau menjadi anak Bapak?" Ketika Bapak ini berkata, anak ini begitu senang. Dia katakan, "Bapak, saya mau menjadi anak Bapak." Saat itu sang bapak membawa anak ini ke rumahnya. Anak ini mendapatkan kasih sayang dari bapak ini. Dia disekolahkan.
dia diberikan pelajaran Alkitab, dia diajar untuk berdoa, dan diajarkan untuk mengenal Yesus. Demikian juga dengan sang anak. Dia sangat mengasihi bapak tersebut seperti ayahnya sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kisah cinta yang luar biasa yang dinyatakan kepada kita di dalam Alkitab. Kita melihat bagaimana kasih seorang suami terhadap istri. Demikian sebaliknya kasih seorang istri kepada suami. Demikian juga seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya. Tetapi ada satu kisah cinta yang begitu indah di dalam Alkitab yang dinyatakan kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Firman Tuhan katakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jika ada bukti kasih yang terbesar yang Allah nyatakan kepada manusia yang berdosa seperti saudara dan saya, itu adalah kasih yang dinyatakan kepada kita tentang bagaimana Allah mengangkat kita menjadi anaknya. Bagaimana Allah yang maha kuasa, yang di luar jangkauan pemikiran kita. Allah yang begitu agung, Allah yang begitu mulia, Allah yang jauh dari jangkauan manusia. Tetapi saat ini Allah datang untuk memanggil kita sebagai anaknya dan menjalin hubungan yang dekat dengan kita sebagai putra dan putri Allah. Allah tahu bahwa manusia sangat membutuhkan figur seorang ayah. Itu sebabnya Matius 6 ayat 9 berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9 adalah sepenggal kalimat tentang doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka menyapa dan memanggil Allah yang jauh daripada jangkauan mereka. Yesus mengajarkan mereka untuk menyebut Bapa sebagai Bapa mereka. Allah sebagai Bapa mereka. Ada seorang yang bernama William Barclay. Dia katakan di dalam khotbahnya, di dalam ungkapan Bapa kami yang di sorga, di situ terkandung intisari iman Kristen yang paling singkat dan padat. Luar biasa. Bagaimana sapaan dan panggilan Bapa kami yang di sorga. Walaupun ini adalah kalimat yang sangat singkat. Tetapi itu adalah intisari iman Kristen yang paling padat dan paling sempurna. Ada seorang penulis Kristen yang sangat terkenal. Yang bernama Ellen G. White. Di dalam bukunya yang terkenal, Khotbah di atas Bukit. Dia mengatakan, Yesus mengajar kita memanggil Bapanya, Bapa kami. Dia tidak malu memanggil kita saudara-saudaranya. Seperti apa yang tertulis di dalam Ibrani 2 ayat 11. Hati juru selamat itu begitu sedia dan ingin sekali menyambut kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Sehingga ini adalah kata-kata pertama yang harus kita gunakan untuk mendekati Allah. Dia menetapkan satu jaminan hubungan ilahi kita dengan kalimat Bapa kami. Ini adalah pengumuman dari kebenaran yang paling ajaib. Kata-kata ini begitu penuh dorongan dan hiburan bahwa Allah mengasihi kita sebagaimana Ia mengasihi anaknya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebutan dan panggilan Bapa kami, ini adalah kebenaran yang paling ajaib di dalam kehidupan seorang Kristen. Ini adalah kata-kata yang memberikan dorongan, bahkan semangat bagi setiap umat-umat Tuhan. Ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesedihan saat ini, maka ketika kita mendengar panggilan Allah Bapa, maka itu akan memberikan semangat, kekuatan, bahkan
penghiburan bagi kita semuanya. Jerry McGregor dan Mary Fries di dalam buku mereka yang terkenal 1001 Fakta yang Mengejutkan Tentang Allah, mereka berkata, di antara semua nama Allah, tidak ada satupun yang memiliki lebih banyak penghiburan atau lebih menyentuh perasaan daripada nama Bapa. Dalam kitab Injil saja, kita menemukan bahwa Injil Matius menyebutkan nama Bapa sebanyak 44 kali. Injil Markus sebanyak 5 kali. Injil Lukas sebanyak 17 kali. Dan Injil Yohanes sebanyak 122 kali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kata Bapa adalah kata yang penuh dengan penghiburan. Bahkan kata Bapa adalah kata yang paling menyentuh perasaan dari setiap orang yang memanggilnya. Pertanyaan yang terpenting adalah, mengapa kasih Allah Bapa adalah kasih yang luar biasa bagi setiap kehidupan umat-umat Tuhan? Yang pertama adalah karena kasih Allah Bapa adalah kasih yang mengajak setiap orang untuk masuk menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Kita bukan lagi orang asing, tetapi kita adalah keluarga Allah. Kita adalah kawan sekerja Allah. Bahkan kita adalah saudara di dalam Kristus Yesus. Di dalam Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang kedua, mengapa kasih Allah Bapa adalah kasih yang luar biasa? Karena kasih Allah Bapa adalah kasih yang sanggup mengubah status hubungan kita. Di dalam surat Galatia 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Luar biasa saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa itu mengubah status hubungan saudara dan saya. Yang tadinya kita adalah seorang hamba, tetapi sekarang kita diangkat, diadopsi menjadi anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak Allah, itu berarti saudara dan saya memiliki hak sebagai ahli waris oleh Allah. Yang ketiga, mengapa kasih Allah Bapa adalah kasih yang luar biasa? Karena kasih Allah Bapa adalah kasih yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 7 ayat 11 ada satu firman Tuhan yang begitu indah, yang sering kali kita bacakan. Dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, jikalau kita Bapa yang jahat sekalipun tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, tidak ada seorang Bapa yang jahat sekalipun memberikan yang buruk terhadap anaknya. Apalagi dikatakan Bapamu yang di sorga. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita, yang menyangkut keselamatan dan pengharapan hidup yang kekal bagi kita semuanya. Ada seorang ahli teologi yang bernama John Piper. Dia katakan, perbedaan antara ayat duniawi yang baik dan ayat duniawi yang buruk hanyalah 1 milimeter. Tetapi perbedaan antara Allah Bapa dengan ayat terbaik kita tidak terbatas. Allah Bapa 10.000 kali lebih baik daripada ayat dunia yang terbaik sekalipun. Luar biasa. Bagaimana Allah Bapa itu 10.000 kali lebih baik daripada seorang ayah dunia yang terbaik sekalipun. Bahkan kita dapat mengatakan kasih Allah Bapa itu begitu tidak terhingga. Kita tidak dapat mengatakannya dan kita tidak dapat mengukurnya.
Yang keempat, mengapa kasih Allah Bapa adalah kasih yang sungguh luar biasa? Karena kasih Allah Bapa adalah kasih yang bersedia untuk mengampuni kita dan menerima kita sebagaimana kita adanya. Di dalam Mazmur 103:12 dikatakan, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Allah begitu mencintai kita, Allah begitu mengasihi kita, sehingga walaupun Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sempurna, Allah yang penuh dengan kekudusan dan keagungan, tapi Dia adalah Allah yang begitu mencintai dan mengasihi kita. Sehingga ketika kita jatuh ke dalam dosa dan kita datang ke dalam pertobatan, Dia mengampuni kita dan menerima kita kembali sebagai anak-Nya. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ada satu ilustrasi yang sangat indah di dalam Alkitab. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Yesus menceritakan satu perumpamaan. Di dalam ayat 11 dan 12, Yesus berkata, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Maka kata yang bungsu itu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Kemudian ayah tersebut membagikan apa yang menjadi bagiannya. Anak ini begitu diberkati tinggal di dalam kehidupan keluarganya. Dia memiliki keluarga yang begitu mengasihinya. Dia tinggal di tengah-tengah keluarga yang begitu mencintainya. Bahkan seorang ayah yang sangat peduli kepadanya. Tetapi anak ini meminta harta warisan yang menjadi bagian. Mohon maaf saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak ini adalah seorang anak yang kurang ajar. Mengapa? Karena dia meminta harta warisan dari ayahnya selagi ayahnya masih hidup. Harta warisan itu hanya dapat diberikan kepada seorang anak ketika ayahnya telah meninggal dunia. Itu sebabnya dia perlu diberikan pelajaran. Itu sebabnya dia perlu diberikan didikan. Tetapi oleh karena ayah ini adalah ayah yang memberikan kebebasan untuk memilih terhadap anaknya. Dia memberikan apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dia mengizinkan anak itu untuk menerima apa yang menjadi bagian. Di dalam Lukas 18 ayat 13, beberapa hari kemudian dikatakan anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berpoya-poya. Luar biasa. Firman Tuhan katakan, setelah dia menerima harta warisan yang telah diberikan oleh bapaknya kepadanya, maka dia menjual seluruh harta warisan itu. Kemudian dia berpoya-poya pergi ke negeri yang jauh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak ini sangat diberkati tinggal di dalam keluarga ini. Tetapi anak ini begitu salah menggambarkan sifat daripada bapaknya. Bapak yang penuh kasih, yang sangat mencintai dia disalah mengerti. Peraturan, disiplin di dalam rumah tangga, dia anggap sebagai kekang yang membuat dia sehingga dia tidak bebas melakukan sekehendak hatinya. Dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan dia tidak puas hidup di tengah-tengah keluarganya. Sehingga dia pergi ke negeri yang jauh untuk mempoya-poyakan seluruh harta kekayaan. Saudaraku, mungkin kita seperti anak yang bungsu. Setelah kita menerima segala harta warisan kita, kita pergi jauh meninggalkan Allah. Kita pergi jauh dari rumah. Kita pergi jauh meninggalkan hadirat Allah. Sehingga kita mempoya-poyakan, bahkan memboroskan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Ada banyak orang-orang yang berlaku seperti anak yang bungsu ini. Mereka mempoya-poyakan. Mereka memboroskan semua harta kekayaan mereka.
dan mereka hidup di dalam kesombongan dan keangkuhan. Seorang hamba Tuhan, Ellen G. White, di dalam buku Membina Kehidupan Abadi, halaman 151 berkata, apapun yang kelihatan, setiap kehidupan yang berpusat pada diri sendiri adalah pemborosan. Barang siapa yang berusaha hidup memisahkan dirinya daripada Allah, berarti dia menyia-nyiakan hartanya. Ia memboroskan tahun-tahun awal yang sangat berharga, menyia-nyiakan kuasa pikiran dan hati serta jiwa, dan berusaha untuk menjadikan dirinya bangkrut untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana anak yang bungsu ini adalah anak yang memiliki ego yang begitu tinggi. Hidupnya hanya berpusat untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan tanggung jawab. Dia tidak pernah memikirkan ayahnya. Dia tidak pernah memikirkan orang lain, saudara-saudaranya di dalam keluarganya. Bahkan dia hanya memikirkan bagaimana dia untuk bersenang-senang hidup pada saat ini. Itu sebabnya dia pergi ke negeri yang jauh. Dia mempoya-poyakan. Dia memboroskan seluruh harta kekayaannya. Dia pergi ke sebuah diskotik. Dia pergi ke tempat-tempat pelacuran. Dia pergi ke night club. Bahkan hiburan-hiburan malam. Dia bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika uangnya masih banyak, ada banyak orang-orang yang bersama dengan dia. Tetapi firman Tuhan berkata, saat itu terjadi kelaparan di negeri itu. Sehingga orang tersebut hidup menderita. Dia tidak lagi mempunyai uang. Harta warisannya telah ludes. Dan dia telah bangkrut. Namun pada saat itu dia merasakan lapar yang sangat besar. Sehingga pada saat itu dia ingin mengisi perutnya. Dia mencari teman-teman yang bersama-sama dengan dia. Tapi teman-temannya menjauh, menghindarkan diri daripadanya. Oleh karena dia tidak lagi memiliki harta kekayaan, maka semua teman-temannya menjauhkan diri daripadanya. Tetapi pada saat itu dia merasakan lapar yang sangat banyak. Dia melamar pekerjaan. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau menerima dia untuk bekerja. Dan pada saat itu ada satu pekerjaan yang ditawarkan kepadanya, yaitu untuk bekerja di sebuah peternakan. Mohon maaf, peternakan babi. Tetapi pada saat itu dia begitu lapar. Sehingga ketika begitu laparnya perutnya, dia mulai mengambil ampas-ampas yang harus diberikan untuk babi ini. Dan dia mulai makan. Dan ketika dia mulai memakannya, dia mulai meneteskan air mata. Di dalam Injil Lukas 18 ayat 17 dan 18 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Injil Lukas 18 ayat 17 katakan, dia mulai menyadari keadaan. Ketika seseorang jauh daripada Tuhan, ketika seseorang menghindar dari hadirat Tuhan, bahkan ketika seseorang jatuh ke dalam dosa yang begitu bejat, maka saat dia mulai menyadari keadaannya, maka saat itulah dia mulai bangkit untuk datang kepada Allah. Itu sebabnya ketika anak ini mulai menyadari keadaannya yang penuh dengan penderitaan, maka saat itu juga dia mulai memiliki komitmen untuk bangkit dan datang kepada Bapa. Dia berkata bahwa begitu banyak orang-orang upahan di tempat bapaknya. Tetapi saat ini dia mati kelaparan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam Injil Lukas 15 ayat 18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai upahan Bapa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dia merasa telah banyak melakukan dosa dan kejahatan. Bahkan dia merasa bahwa dia tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Dia hanya berharap dijadikan sebagai seorang pekerja upahan di tempat bapaknya.
Itu sebabnya dalam Lukas 15 ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika dia dikatakan bangkit dan berjalan menuju bapaknya, setiap hari bapaknya menunggu anaknya, kapan anaknya untuk kembali pulang ke rumahnya, menyadari segala dosa-dosa dan kesalahan. Namun saat itu, saat yang terindah yang dinantikan oleh sang bapa. Ketika dia menanti dan menunggu kapan anaknya akan pulang, dia melihat dari jauh. Katakan, ketika ia masih jauh, kasih bapa ini melihat keadaan anaknya dari jauh. Dan ketika dia melihat anaknya dari jauh, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan saat itu dia berlari mendapatkan anaknya, merangkul anaknya dan mencium anaknya. Dia tidak menunggu anaknya datang kepadanya, tetapi dia berlari dan mengejar anaknya, merangkul anaknya dan mencium anaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kasih Allah Bapa bagi kita, bagi saudara dan saya. Ketika kita jauh daripada Tuhan, mungkin saat ini kita telah meninggalkan Tuhan. Saat ini kita telah melupakan Tuhan. Saat ini kita telah jauh dari hadirat Tuhan. Dan kita seringkali menyakiti hati Allah. Namun Allah Bapa itu begitu sedia dan begitu antusias menunggu saudara dan saya. Ada satu ayat di dalam Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, meskipun dosa kita begitu besar, pemberontakan kita seperti hal yang sangat mengejutkan kehidupan kita. Tetapi dikatakan, pemberontakan dan dosa itu seperti kabut yang diterbangkan angin. Bahkan segala dosa kita seperti awan yang ditiupkan angin. Saat ini Allah Bapa memanggil saudara dan saya. Kembalilah, marilah datang kepadanya. Kembalilah ke rumah. Sebab dia begitu mencintai dan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Inilah doa dan harapan kita. Kita sama-sama tunduk kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Melalui pekabaran firman Tuhan saat ini, kami diingatkan betapa Engkau adalah Allah Bapa yang begitu mencintai dan mengasihi kami. Engkau menerima kami sebagaimana adanya. Bahkan Engkau merindukan kami untuk kembali datang kepadamu ya Tuhan, di dalam pertobatan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami, dan Engkau menerima kami, sebagaimana kami datang kepadamu. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan saat ini menjadi bagian kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa pengharapan kami. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.